Halo guys, selamat berjumpa kembali ya. Seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, maupun share ya ke teman-teman kalian juga agar bisa mendapatkan informasi seputar sepak bola di luar negeri maupun sepak bola nasional. Kali ini kita akan membahas mengenai venue round 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 dan juga terkait tentang peta negara-negara mana saja sih yang akan nantinya melawan timnas kita di round 4. Yang pertama mengenai venue ya. Mungkin teman-teman sudah mengetahui juga ya beberapa waktu yang lalu FC mengatakan bahwasanya untuk pelaksanaan perhelatan round 4 terkait tentang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 itu akan diselenggarakan di negara netral. Artinya ini tidak ada yang namanya sistem kandang ataupun tandang, itu sudah tidak berlaku lagi. Untuk hal inilah maka akan dilaksanakan di negara netral, misalnya seperti itu. Namun ketika round 3 ini akan selesai, itu kita akan mendapatkan informasi ataupun asumsi liar ya yang sudah kita dapat itu bahasanya, walaupun ini belum menjadi final ya, belum final dikatakan oleh seorang AFC, itu akan diselenggarakan di negara Arab Saudi maupun Qatar. Kalau saya rasa ini sangat menyayangkan ya, karena ini pernyataan yang sebelumnya AFC mengatakan harus di istilahnya di tempat netral, namun kali ini itu di tempat yang istilahnya ada salah satu negara yang menjadi tuan rumah. Ini sangat satu bentuk ketidakkonsistenan dari seorang keputusan dari AFC itu sendiri. Dan yang kedua, ini tentunya menimbulkan suatu dugaan maupun kecurigaan bahwasanya AFC ini menguntungkan negara Arab Saudi maupun Qatar agar bisa dipermudah untuk lolos ke round 4. Kalau saya rasa sih, kenapa sih tidak dilaksanakan di negara netral, misalnya dilaksanakan di Jepang, China, Korea, Uzbekistan maupun Australia gitu ya. Karena dari segi fasilitas maupun penunjang itu negara-negara lain pun itu sangat cukup baik gitu. Kenapa selalu dilaksanakan di negara Timur Tengah gitu. Dan ini ya sudah kita tahu ya bahwasanya pengurus dari Federasi Sepak Bola Asia AFC itu banyak, dari segi ring-ring satunya itu banyak dari orang-orang Timur Tengah gitu. Ini sangat menyayangkan kalau saya rasa, dan kalau saya bisa berpendapat ya harus dilaksanakan di negara netral agar tidak ada suatu hal yang diduga-duga atau hal yang tidak baik, dan tentunya pertandingan bisa berjalan dengan cukup fair gitu untuk dilaksanakannya round keempat gitu, seperti itu. Ada beberapa protes juga dari beberapa negara, yang terbaru itu dari Federasi Sepak Bola Irak ya. Federasi Sepak Bola Irak itu melakukan protes ataupun melakukan pernyataan resminya terhadap AFC agar pelaksanaan round 4 itu dilakukan di tempat netral, artinya tidak ada negara yang menjadi tuan rumah. Tentunya ini harus menjadi masukan yang sangat cukup baik dan harus didengar ya oleh pihak AFC agar bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, kalau melihat terkait tentang skuad timnas misalnya untuk saat ini, ya kita istilahnya dari segi kualitas tentunya itu kita tidak jauh berbeda ya dengan negara-negara Timur Tengah gitu, dan berhasil juga kita melawan Bahrain berhasil menang, maupun sama Arab Saudi juga berhasil menang, dan tentunya ini kita bisa membuktikan bahwasanya dari segi kualitas negara kita pun bisa bersaing gitu. Namun yang menjadi ditakutkan adalah terkait tentang non teknisnya, misalnya dari segi tadi tempatnya tidak netral, di tempat yang tidak netral, lalu juga misalnya dari segi perangkat keamanan ataupun wasit-wasit juga ya, itu ini kita kan tahu sendirilah, misalnya ketika kita banyak dicurangi ya ketika misalnya melawan tim-tim Timur Tengah gitu. Yang kedua terkait tentang peta negara-negara mana saja sih yang akan berpotensi melawan timnas kita ya. Ada beberapa negara yang dipastikan untuk bisa bertanding di round keempat.
Yang pertama adalah negara kita Indonesia dari grup C ya, dan juga Arab Saudi. Arab Saudi sih sebetulnya bisa juga lolos langsung ketika hari ini penentuan melawan Australia ya, itu untuk bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Namun saya rasa Australia akan menang dan Arab Saudi akan masuk ke round 4. Lalu juga dari grup-grup yang lain itu ada Irak, lalu juga ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, maupun ada Oman, antara Palestina maupun Oman. Ini belum bisa dipastikan antara Oman maupun Palestina, dan itu adalah peta-peta ataupun negara yang dipastikan nantinya akan menjadi kompetitor kita di round 4. Semuanya negara dari Timur Tengah, hanya kita saja dari negara non Timur Tengah. Dari segi kualitas kita tidak pesimis, tapi kita optimis gitu, karena dari segi kualitas pun kita sama, dan bahkan kita bisa menandingi dari negara-negara Timur Tengah. Namun yang perlu juga ya perlu kita antisipasi itu adalah dari segi non teknisnya gitu. Itu yang mungkin tidak boleh lagi terulang, khususnya di round 4 gitu, agar perangkat permainan bisa diselenggarakan dengan baik gitu, seperti itu gitu. Menurut saya timnas sangat cukup optimis ya, bisa masuk ke Piala Dunia di round 4. Kalau saya berpendapat, saya ingin satu grup dengan yang namanya negara Oman atau Palestina ya, itu salah satunya. Lalu juga yang berikutnya adalah Qatar gitu ya, karena kalau misalnya dari segi pertandingan di pertandingan review sebelumnya, Qatar itu bisa ditaklukkan oleh negara Kyrgyzstan kalau tidak salah ya, asalkan kita itu dilaksanakan di negara netral gitu. Tapi kalau misalnya di negara tuan rumahnya itu ya kita tahu sendirilah, ketika misalnya di Piala Asia U23 banyak keputusan-keputusan yang merugikan negara kita, misalnya dari Ivar Jenner yang kartu kuning, juga ada yang kartu merah juga. Ketika kita dilanggar tidak mendapatkan kartu kuning ataupun pelanggaran, dan itu yang misalnya non teknis yang ditakutkan gitu. Dan itulah yang tentunya harus kita tanggapi juga dengan baik ya, walaupun istilahnya negara kita dari non Timur Tengah, tapi saya yakin negara kita bisa berbicara banyak untuk bisa lolos ke round keempat. Itu saja sih, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like maupun share. Terima kasih.